Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review ya. Kali ini kita akan unboxing dan review ya. Sebuah paket ini udah kelihatan ya, karena sudah saya buka ya kemarin, karena harus konfirmasi ya waktu di hari kerja. Jadi langsung saya buka, saya tes berfungsi ya. Nah, makanya ini udah terbuka ya. Ini bisa dilihat, ini adalah sebuah mixer asli ya, tipe Expert 804 ya. Dia tuh jadi ada 8 channel ya, jadi 4 channel stereo, 4 channel mono ya. Ini saya beli di Global Audio ya, di akun biasa seperti biasa Shopee ya, seharga 810. Nah ini dia ya, ini dia asli Expert 804, 810.000 ya, di Global Audio. Nah ya, yang buat yang mau nyari mixer banyak ya, ada berbagai tipe. Kenapa saya jatuh pada pilihan ini? Karena dia ada 8 channel dan ininya besi. Kalau kalian pernah lihat review saya sebelumnya ya tentang mixer Axley juga tipe Kaipop 4 ya. Nah itu hampir sama ya, bodinya semuanya metal ya. Adaptornya pun sama, cuma hanya beda di channel aja sih ya. Nah oke. Ini dia filternya, dia udah USB, Bluetooth, bisa soundcard ya. Nah ini ada beberapa filternya, bisa kalian lihat. Produk filter ya, 8 channel audio mixer, 4 mono, 4 stereo ya, dan mic line ya. Ada 8 phantom ya. Phantom powernya tuh ada di setiap, hanya ada di channel yang stereo ya, phantomnya. Jadi ada 4 phantom, 3 band equalizer, tone, high, mid, low. Ada 2 auxen dan aux effect. Nah ini yang saya tadi bingung nih kayaknya, aux effect dan aux mana tadi ya, aux effect dan auxen ya. Kemudian with effect send to aux function ya, ini agak belum tahu juga nih saya fungsi ini. Digital multi effect reverb ya, 24 bit, ada 16 DSP atau 16 pilihan reverb ya kayaknya. Digital display, MP3 player, USB interface with recording, 2 PC sound card dan flash disk, Bluetooth function, headphone monitor output, 60 mm Fadek 9 ya, 3 kali master fader for main out and effect, iron plate body material, bawahnya made in China sih biasanya. Oke. Tampilan depannya seperti ini ya, belakang sama sih ya. Tuh kita langsung unboxing aja guys. Kita lihat apa yang didapat. Ini kabel USB ya. Kabel USB. Oh ini salah nih. Oh ini kayaknya ini kabel USB, terus kemudian ini buku manual ya, buku manual sama kartu garansi ya. Cuman yang sangat saya bingung, tempat untuk klaim garansinya ya, di daerah mana gitu nggak ada tulisannya. Harusnya ada di sekitar sini ya, ditulis ngeklaimnya kemana. Karena made in China, apa ngeklaimnya harus ke Cina? Harusnya ada alamatnya yang di Jakarta ya, tapi di sini sih nggak ada ya. Jadi ada kartu garansi tapi kita bingung untuk klaimnya kemana. Mungkin di Asli Indonesia kali ya, ada kali ya. Kalian bisa searching aja ya. Jadi buku manual dan kartu garansi. Kemudian adaptor ya. Adaptor, ada indikator ya. Indikatornya kalau nggak salah tadi udah saya sempat tes, warna biru ya. Dia 12 volt 1 ampere ya, hampir sama yang Kaipop 4 ya adaptornya. Nah, kemudian produknya pastinya ini dia. Nah ini dia ya, saya ambil dulu ya. Nah ini dia, ini metal ya, cuman tadi
pas saya buka ada sedikit kayak karat ya di sebelah sini, tapi saya lihat sih nggak ada yang berkarat ya. Dari plastiknya ini tadi jadi kayak ada kuning-kuning, saya kira kayak karat ini ya. Nah ini tadi ada sedikit kayak karat-karat, tapi saya cek nggak ada ya. Nah ini untuk di belakangnya berat juga ya, lumayan ya guys, berat. Ini ada AC in ya, DC ya, kok AC in ya, harusnya DC in ya, karena tadi adaptornya DC. Nah tulisannya made in China, dan ini ada segel garansinya ya. Kita balikan lagi sebentar. Cuman tadi tertulisnya AC in ya, apa ini AC ya? Setahu saya DC sih ya, DC ya. Ini DC in ini, bukan AC in tadi, harusnya tulisannya DC in. Oke. Nah di sini tuh tadi, nah ini fader ada 3, ada efek. Ini buat output keluaran ya, ada USB, layar, hampir sama sih kayak di K-pop 4. Jadi ini ada stereonya nih, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk yang ininya mononya 2 sama sini. Dan di setiap stereo ada phantom ya, buat mic kondenser biasanya dipakai. Dan ini ada 2 ya, bisa colokan apa namanya ini ya. Satu lagi colokan kayak jack gitar ya. Yang satu lagi saya nggak tahu, lupa namanya, kalau nggak salah colokan XLR ya kalau nggak salah. Kemudian di sini untuk input output untuk CD atau tape ya, untuk record nih. Dan ini ada AUX 1, AUX 2. Nah ini kalau AUX saya nggak tahu ya, di K-pop 4 sih nggak ada AUX ya. Ya nggak ada AUX. AUX ini setahu saya sih buat masuk ya. Ada AUX in, ada AUX out biasanya ya. Cuman ini nggak tahu nih. Kemudian di sini ada retron nih, saya juga kurang begitu paham nih 3 tombol ini retron apa. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya di ini, biar membantu yang lain. Ini untuk monitoring pakai earphone. Ini untuk keluaran ya, ada 2 bentuk ya, bentuk jack gitar sama XLR yang laki ya, atau male ya. Ini kan yang female. Untuk di atas itu aja. Nah untuk di setiap ini ada fader volume. Ini kalau di sini tertulis AUX 2 atau efek. Jadi ini untuk mengatur efek ya, efek vokal di sini. Jadi mengatur efek vokal di sini ya. Tapi ini tombol berfungsi juga sebagai AUX 2 dan AUX 1. Saya nggak tahu kenapa AUX 1, AUX 2 ini ada di setiap ini channel ya. Nih. Aku juga bingung sih. Kalau nggak salah ada buat sen retron, sen apa gitu ya. Soalnya saya juga kurang tahu ya dunia peraudioan ya. Saya sih beli untuk acara ngejam aja biasanya. Biasanya saya pakai hanya itu aja. Jadi efeknya ada di sini ya, bawah nih. Jadi ini bisa fungsi sebagai AUX 2 atau efek. Ini ada low. Low itu kayak bass, middle, tengah, dan high ini untuk treble biasanya ya. Kemudian ini ada pan ya, pan namanya pan. Jadi untuk ini suara ke kiri atau ke kanan ya. Cuman kalau kita kan balance, kita taruh di tengah aja ya. Karena kita balance kanan kiri rata ya. Kemudian ada gain. Nah, selanjutnya di semua channel sama ya. Sama kecuali yang ini nih, channel 56 ini ada USB atau MP3 ya. Ini biasanya buat pengaturan ini nih, buat jadi kalau nggak ditekan ini untuk mic suara ya. Tapi ketika kita nyolok USB, kalau mau keluar harus ditekan, tapi mati kalau nggak salah ininya. Fungsi micnya jadi nggak fungsi, alias mati karena kita menggunakan USB. Tapi kalau ini kita tekan lagi, fungsi USB mati dan fungsi micnya jalan. Tapi kalau di K-pop 4 itu ketika kita tekan itu suara mic masih jalan ya, dan suara Bluetooth masih jalan. Cuman ini nanti kita tes aja ya. Oke. Kemudian ada ini fader untuk volume keluar ya, untuk ini nih 4 ini. Ini 2, dan ini untuk efek. Ini ada tombol
tombol power, indikator LED, ini ada repeat untuk pengaturan apa namanya nih ya, efek tadi ya, untuk mengulangnya. Dan ini mode untuk program, oh ini buat ini tadi apa namanya, buat mengganti ini nih ya, efek suara ya untuk mic. Jadi ada 16 channel ini, jadi kita tinggal putar-putar, nanti ada angkanya di sini 1 sampai 16 ya. Nah kalau kalian milih 16 nih, itu ditekan ya untuk kunci ininya. Jadi misalnya milih 1, nyala 1 kan, habis itu kita pilih nomor 5 ya, milih nomor 5, tapi kalian tidak neken ini, jadi nanti akan balik ke 1. Jadi setiap ganti di nomor berapa kita tekan. Jadi ini kayak knob tapi dia bisa ditekan ya. Nah untuk mengunci, kalian mau dapat nomor berapa, misalnya kalian setting di 13, kalian nggak kunci akan balik ke 1, jadi harus dikunci dulu, ditekan itunya ya. Kemudian ini menu, ini untuk menu untuk USB dan Bluetooth ya. Ini ada Bluetoothnya. Tadi udah saya coba, nanti tinggal kita lihat video selanjutnya. Lanjut, ini ada FX to AUX 1. Jadi untuk memasukkan efek di AUX 1 kali ya. Kemudian ada AUX 2 atau FX. Ini untuk AUX 2 atau FX. Untuk di sini juga saya agak masih bingung sini antara tombol ini nih. Return AUX 1 AUX 2 ya. Kemudian ada AUX 1 di sini, dan bawahnya ada return untuk mengatur volume ini, return. Kemudian ada CD tab atau tab ya. Ini untuk mengatur volume sini nih, kayaknya keluaran untuk merekod nih. Ini kan bisa input bisa output ya. Untuk merekod biasanya ngambil dari jalur sini sih, setahu saya, kayak di Kaipo 4 ya. Kemudian bawahnya adalah knob monitoring atau headphone ya, untuk memonitor ya. Nah habis itu udah. Cuman yang agak saya bingung sih ini sih, tombol return di sini ada ya. Nih AUX 2, AUX 1 ya. Di setiap channel ada juga. Nah saya nggak tahu juga sih, kalau orang audio lebih tahu ya, karena saya beli ini ya hanya untuk ngejam aja bareng sih sama temen, kadang kalau untuk latihan ya. Oke, mungkin itu aja sih ya penjelasannya. Langsung kita tes aja ya. Oke. Ini sudah kita coba ya, dan berfungsi ya. Jadi di sini ada 8 channel, 1 2 3 4 mono ya, 3 4-nya. 5 6-nya juga mono, 7 8 ya. Nah, ini jalur keluar ya. Jadi jalur keluarnya ada 2 nih. Model colokan gini, nih masuk ke speaker ini ya. Kemudian ini colokan yang apa nih disebutnya, XLR ya kalau nggak salah ya, buat kampli juga ya, cuman saya pakai yang ini. Dan ini buat ke headphone, tapi kita wajib punya colokan nih seperti ini, converter ya, converter jack gede ke jack kecil ya. Jadi ini masuk ke pons untuk monitor ya. Nah ini kebetulan sudah saya colokkan Bluetooth ya. Jadi untuk menu filter Bluetooth bisa ditekan di menu ya. Di menu nanti ada tulisan no dan blue ya. Blue ini Bluetooth. Ini kebetulan sudah saya konekkan ke handphone saya ya. Saya akan setel, ini udah terhubung dengan handphone saya. Saya akan setel lagu saya ya, biar tidak kena copyright. Nah ini ya, sudah masuk. Dan di handset sini juga sudah ada monitor ya. Nah di handset juga sudah masuk ya. Nah untuk Bluetoothnya berjalan dengan baik. Saya pause dulu. Jadi ini untuk Bluetooth, kalau ini tekan di menu ya. Nah ini aslinya seperti ini no. Kalau kita tekan lagi dia akan Bluetooth, tinggal kalian search di handphone ya. Kebetulan nih di handphone sudah terhubung. Nah untuk mic ini tadi juga sudah kita coba satu-satu ya. Sebentar saya ambil dulu micnya. Oke, ini micnya ya, saya colokkan di line 1.
kita akan cek, kita naikkan volumenya, cek tes 1, udah masuk ya suaranya. Bang, saya kecilkan volumenya, cek 1, cek. Jadi apa namanya, kalau kita memasukkan mode Bluetooth, lampu ini dia tidak akan berfungsi ya. Lampu ini hanya berfungsi di mic ya. Nah, kalau nyetel Bluetooth tiba-tiba tidak ada suaranya. Sebentar, saya coba setel lagu tadi. Nah, kalau tiba-tiba kalian setel lagu kok nggak ada suaranya bang. Nah, di dekat 78 ini ada sebuah tombol ya. Nah, kalau ditekan suara musiknya mati karena fungsi tombol channel 56 ini sebagai mic, berfungsi sebagai mic ya. Jadi Bluetoothnya nonaktif. Kita coba. Halo, cek. Nah ya, fungsi micnya aktif. Tapi kalau ini kita tekan nih tombol yang di sini ya, ini fungsi micnya tidak aktif tapi akan masuk ke mode Bluetooth ya di jalur 56. Nah, mati ya. Nah, jadi untuk Bluetooth ini dia masuk di jalur channel 5 sama 6. Saya stop dulu lagunya. Jadi jalur 56 ini buat Bluetooth. Kalau kalian nyetel musik tiba-tiba kok ada suaranya bang, nah nih USB ininya ditekan, dia akan berfungsi menjadi jalur mic ya. Cek. Nah, dia berfungsi menjadi jalur mic. Tapi kalau kalian tekan ini, dia akan kembali ke jalur musik. Nah, saya pause dulu. Nah, tapi jalur mic-nya mati, tidak berfungsi. Halo ya, mati, tidak berfungsi. Ini jalur musik ya, tapi kalau kita tekan ini jalur mic aktif tapi jalur musik tidak aktif. Nah, jadi fungsinya itu ya, tombol ini sama USB juga ya. Ini jadi buat berfungsi untuk Bluetooth dan USB ya, Bluetooth atau USB. Jadi kalau kalian punya musik di USB bisa dicolok di sini ya, tinggal klik menu masuk ke jalur Bluetooth. Nih ya, kebetulan nggak ada flash disk lagu nih saya, jadi nggak akan saya iniin. Nah, oke, mungkin kita lanjut filter ini ya. Di setiap channel tuh dia ada gain. Ini apa ya? Ini kalau nggak salah pan ini untuk jalur L atau R ya. Jadi tiba-tiba suaranya mau digedein sebelah kiri ya tinggal diputar. Cuman ini biasa kita setel di balance ya, di tengah. Gain saya juga pasang setengah. Kemudian ada tombol high atau treble ya, middle, dan ini low, ini bass. Dan ini di setiap channel ada aux 1, aux 2 atau FX ya. Kalau untuk FX ini pengaturannya dia masuk ke sini nih. Nah ini ya. Nah, ini ada FX. Nah, untuk aux 1 dan aux 2 saya kurang begitu tahu ya. Mungkin ada yang teman-teman tahu bisa di komen di bawah. Ini ada tombol aux 1 dan aux 2. Di setiap channel tuh ada aux 1, aux 2 ya. Ini juga ada ya. Jadi channel 1 ini stereo, 2 stereo, 34 mono, 56 mono, 78 stereo ya. Kemudian ini untuk jalur record, untuk merekam nih, jalur keluaran ya, sama jalur input juga. Terus ada Letron, Pons. Nah, ini aux 1, aux 2 nih kayaknya buat jalur masuk ya. Saya kurang begitu tahu juga sih. Kayak sih buat jalur masuk, tapi di setiap channel itu dia ada pengaturannya nih. Di setiap channel ya. Nih, aux 1, aux 2. Kalau kalian mau menyalakan efek, colok dulu ya. Cek. Nah ya, untuk efek ini fullin aja dulu ya buat nyoba. Cek. Ini tinggal dinaikkan. Ini master efeknya. Cek low. Cek ya.
dan ini suara repeat pengulangannya, cek cek cek. Biasanya sih saya naruh di setengah aja ya, 10 ya. Nah ini ada 16 16 pengaturan reverb atau macam suara ya untuk vokal. Nah gimana caranya bang? Ini kan ada putarannya. Contoh ya, ini kita taruh di 5 ya, nanti dia balik ke 1. Halo, cek, kita tunggu ya, nanti akan balik ke 1. Nah kok nggak ngunci bang, kan udah dipilih 5. Nah ini ternyata dia ada setelannya ya. Misalnya kita pakai nomor 5 ya, ini langsung ditekan, maka dia akan mengunci di 5. Jadi ketika kalian putar seperti ini, tetap akan balik ke 5 selama kalian belum menekan kuncinya. Kita lihat. Nah ya kan, akan balik ke 5. Jadi kita balikan ke angka 1, tekan. Nah ini akan dia mengunci. Jadi kalian mau putar-putar seperti apapun, nah seperti ini, dia akan tetap balik ke angka 1 selama kalian belum menekan ininya ya, knobnya. Kita tunggu. Nah ya, oke. Kalau fungsi ini ada di USB ya biasanya. Saya juga nggak tahu nih, kalau nyolok USB apa bisa ngerekam atau enggak ya. Soalnya saya nggak ada USB musiknya nih ya. Mungkin nanti bisa dicoba lah ya. Nanti silahkan, kalau ada yang punya mungkin bisa komen ya, untuk USB-nya ini bisa buat ngerekord atau tidak ya. Nah kemudian sama fungsi tadi ya, AUX 1 dan AUX 2 nih saya kurang tahu juga nih, sama Retron ya. Maklum lah, saya bukan orang audio ya, jadi nggak begitu tahu. Nah jadi di setiap panel ini ada AUX 1 dan AUX 2 ya. Nah jadi kayaknya kalau kita menggunakan mic sambil menyetel musik, kayaknya jalur yang bisa dipakai hanya jalur 1, 2, 3, 4, 7 dan 8 ya. Karena 5, 6 ini ketika kita pakai untuk Bluetooth, otomatis jalur untuk mic-nya mati ya. Nah, jadi tadi kalau mau hidup menekan tombol ini, tapi resikonya Bluetooth tidak bisa dipakai ya untuk memasukkan lagu ya. Nah mungkin nambah lagunya bisa di sini nih kayaknya, di AUX 1, AUX 2 kali ya. Ini biasa buat jalur perekaman ya, record. Jadi ini outputnya untuk keluaran, mungkin inputnya untuk masuk ke dalam sini ya kayaknya sih. Oke. Kemudian ini di bawah ada tombol pons ya, buat monitor nih. CD tab ini kayaknya buat ini nih, recording ini nih. Jadi untuk pengaturan volumenya nih. Ini sih saya taruh setengah semua sih kebetulan. Kemudian ada Retron ya, ini juga untuk mengatur volume Retronnya. Nah di sini ada AUX 1, AUX 2 atau FX ya. Nah ini kayaknya AUX 2 atau FX, saya kurang tahu juga nih. Nah ini atasnya ada lagi tombol FX to AUX 1. Ini kayaknya buat apa ya? Nah ya, ini kayaknya sih buat ini nih, efek suara tadi masuk ke AUX 1 kali ya, mungkin ya. Ini AUX 2 atau FX, maksudnya AUX 2 atau FX, agak bingung juga sih. Coba cek, ini kan masuk FX, coba kita AUX 2 atau FX, coba kita kecilin. Halo, cek. Oh iya ya, jadi pengaturan AUX-nya bisa dari sini kayaknya. Coba ini udah di volume ya, ini kayaknya AUX master nih kayaknya. Halo, cek loh, cek. Iya nih, ini kayaknya AUX master nih, jalur AUX masternya di sini. Jadi ini AUX 2, jadi volume untuk AUX 2 ini atau volume master FX-nya. Saya juga bingung sih kenapa volume master FX-nya di sini ada, di sini juga ada ya. Ini kan sama ya, AUX 2
ya, AUX 2 atau FX. Berarti fungsinya sama di ini nih, di channel bawah ini nih, setiap channel. Ya. Ini berarti fungsinya sama ini. Kenapa banyak banget ya? FX tuh AUX 1. Ini buat menambah efek ke jalur AUX 1 kayaknya. Kemudian itu aja sih mungkin tombolnya. Ini AUX 1 atau AUX 2 nih. Ini volume buat ini sih aslinya ya. Cuman yang ini bisa berfungsi sebagai AUX 2 atau FX. Sama seperti tombol yang ada di tiap channel ini yang paling bawah nih. Ini kan master ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan phantom ya, ada 4 di setiap channel. Kecuali yang mono ya, nggak ada phantomnya dia. Nah, kemudian ada ini tombol power ya. LED indikator. Ini buat master effect nih. Saya juga bingung nih, di sini ada master effect juga. Ini juga terlalu banyak kayaknya kalau saya lihat. Nah, kemudian ini ada buat output ya, master output left dan right ya. Udah sih mungkin itu aja ya penjelasannya. Dan dia menggunakan adaptor 12 volt 1 ampere ya nih. Dan sayangnya adalah dia tidak bisa menjadi sound card ya, karena saya tidak menemukan ini ya. Oh bisa ya, ini dia nih, lupa saya. Nah ini tadi ada kabelnya sih. Nah ya, nih ada kabel USB ya, berarti bisa jadi sound card ya, karena ini ada gambar komputer sini, jadi bisa jadi sound card ya. Nah ya, ada tertulis ya sound card ya, komplit sih ya. Soalnya kalau yang waktu itu pernah kita bahas yang tipe K-pop 4 itu kan dia USB-nya ada di sini ya kalau nggak salah, di belakang. Sama deh ya, di sini juga, lupa saya. Di belakang sih, jadi hanya tombol colokan adaptor aja ya. Dan ini casingnya berbahan metal ya. Iya, metal, dan di bawahnya ada semacam karet. Nah ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan tombol-tombol dan filternya ya. Bisa kalian baca aja di buku petunjuknya ya. Coba kita setel musik lagi ya. Jangan lupa kalau nyetel musik Bluetooth tidak ada suara, berarti ini masih jalur mic yang berfungsi ya. Nah, kalian tekan tombol ini baru. Nah, baru suara masuk, tapi jalur micnya dia mati. Jadi untuk Bluetooth dan fungsi ini hanya bisa di jadi kita nyetel Bluetooth dengan micnya hanya bisa di 1, 2, 3, 4, 7, 8 ya, karena ini jalur buat Bluetooth ya, pengaturan Bluetooth. Untuk musiknya untuk micnya tidak bisa masuk. Tadi udah saya coba ya. Coba kita coba lagi. Kita pindah ke jalur 5, apakah masuk micnya? Cek. Halo, nggak masuk ya, mati. Nah, jalur 6 mati ya, kecuali kalian matikan jalur Bluetoothnya. Oh, baru masuk ya. Jadi dengan Bluetooth hanya bisa fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mic saja ya, karena jalur 5, 6-nya untuk Bluetooth. Oke, mungkin itu aja. Bentar, saya matikan dulu. Nah, oke, mungkin itu aja unboxing dan reviewnya Ashley Expert 804 ya. Ashley Expert 804. Sampai berjumpa lagi, tetap di channel Avi Review. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.